Terima kasih. Adapun renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Dengan tema, jangan khawatir, Tuhan memelihara kita. Khawatir pada virus corona? Apakah Anda khawatir jatuh sakit? Apakah Anda merasa berat memikirkan biaya dokter dan harga obat yang terus bertambah mahal? Apakah Anda khawatir dengan kondisi kesehatan orang tua yang makin lanjut usia atau kerabat yang harus Anda rawat? Apakah Anda resah setiap kali mendengar berita tentang wabah penyakit baru? Jika salah satu pemikiran tersebut sempat terlintas di benak Anda, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Hingga kini, penyakit COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai wabah virus corona telah menjangkit puluhan ribu orang dan menyebabkan kematian ribuan orang di banyak negara. Belum dapat dipastikan kapan kondisi ini akan mencapai puncaknya. Apalagi pemeriksaan yang dilakukan di seluruh dunia justru menunjukkan adanya perluasan dalam wilayah yang terjangkiti. Kita semua khawatir tentang kesehatan kita, dan itu sangatlah wajar. Sekeras apapun upaya kita untuk tetap sehat, ada waktunya kita akan kalah melawan penyakit. Kita tidak benar-benar berkuasa mengatasi penyakit. Adakah cara untuk mengatasinya, atau setidaknya jawaban yang bisa memberi kita ketenangan dan kepastian? Kita membutuhkan sumber pengharapan yang lebih pasti dan terjamin, yang tak hanya mengatasi masalah kesehatan itu sendiri, tetapi juga dapat mengatasi konsekuensi akhir dari penyakit, yaitu kematian. Siapapun orangnya, entah itu pria atau wanita, tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang berpangkat atau pegawai rendahan, tinggi di kota, desa, di lereng gunung, atau di daerah pelosok, semuanya pasti pernah merasa khawatir. Adalah sombong jika ada orang yang berkata, seumur hidup aku tidak pernah khawatir. Karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar, tetapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau keterusan hidup dalam kekhawatiran. Lalu bagaimana caranya untuk tidak larut dalam kekhawatiran? Caranya ialah membangun kekaripan dengan Tuhan setiap hari, karena kehadirannya melenyapkan kekhawatiran dan membuat damai sejahtera. Maka dari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, dalam 1 Petrus 5 ayat 70. Bila kita tetap larut dalam kekhawatiran, hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita tidak akan bertumbuh dan maju, bahkan keadaan kita akan semakin buruk. Ketika seseorang terus dalam kekhawatiran, dalam hidupnya pasti tidak ada ucapan syukur. Yang ada hanya keluh kesah dan persungutan. Maka supaya kekhawatiran itu lenyap, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Jangan terpaku yang meski secara kasat mata diperhadapkan pada ujian, kesesakan, penderitaan, aniaya, penyakit dan sebagainya, tidak larut dalam kekhawatiran. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perhatikan juga riwayat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Meski harus melewati padang gurun yang gersang dan panas selama 40 tahun, mereka tidak pernah berkekurangan. Tuhan memelihara mereka dengan caranya yang ajaib. Tiang awan dan tiang api senantiasa menaungi mereka. Seketika haus, Tuhan menyediakan air. Ketika lapar, Dia mengirimkan manna atau roti sorga dan juga burung puyuh. Mungkin saat ini kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu berada di padang gurun. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan lagi khawatir, yang terpenting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena ketika mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Saat kita merasa takut dan cemas, Yesus akan memberi kita rasa aman dan damai.
Pada saat kita sakit atau lemah secara fisik, Yesus akan memberi kita kekuatan mental dan emosional. Pada saat kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, Dia akan menghibur dan membimbing kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Kita semua masih akan mengalami masalah kesehatan. Kita masih bisa jatuh sakit kapan saja dan tetap harus menghadapi semua konsekuensinya. Begitu juga dengan corona yang ada sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita di hari esok, apakah kita akan terkena virus corona atau tidak. Namun, jika kita mengikuti Yesus dan menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan-Nya, kita akan menemukan kedamaian dan penghiburan untuk mengatasi semua kekhawatiran, ketakutan, dan kelemahan kita. Kita bahkan dapat melihat jauh, melampaui kesembuhan yang kita harapkan, dan menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada kesehatan dan kehidupan di dunia ini. Kita akan hidup dengan penuh pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.